Ya, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Kak Jovan. Hari ini Kak Jovan akan bertugas di kelas tangguh. Apa kabar kalian semua, anak-anak kelas tangguh? Apalagi yang baru masuk, yang baru bergabung. Kalau nggak salah namanya Imelda. Betul? Selamat bergabung Imelda di kelas tangguh. Nah, hari ini kita memulai ibadah. Kita percepat saja. Kita mulai ibadah minggu ini adalah ibadah yang ke-10 sesudah Pentakosta. Temanya, beritakan kebaikannya kepada semua orang. Bacaan Alkitabnya dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Kita nyanyi satu lagu, setelah itu baru kita mulai doa. Oke? Ya, sekarang kita lanjut di doa pembukaan. Mari lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang sudah Engkau berikan pada kami. Kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang kuat, dengan segar. Kami mengucap syukur Tuhan atas perlindungan yang sudah Engkau berikan kepada kami tadi malam pada saat kami tidur. Sekarang berkati kami Tuhan untuk memulai ibadah ini. Amin. Bacaan Mazmur dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 4. Ayo dibuka. Kita baca secara berbalasan. Kak Jovan akan bacakan ayat yang tercetak keluar. Adik-adik akan bacakan ayat yang tercetak ke dalam. Oke? Siap semuanya? Sudah dapat? Ya, kita mulai. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Giliran kalian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Ya, berikut bacaan Mazmur kita. Sekarang kita nyanyi satu lagu lagi. Kalian pasti hafal lagu ini nih. Seru loh. Kak Jovan sangat suka lagu ini. Yuk, nyanyi yang kenceng. Semangat.
Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lauknya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang jawab yes dan ada yang jawab ya, pergi dengan goodbye atau dengan dadah, hasilnya berbeda dan lain ucapannya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Satu bait lagi. Coba. Di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji namanya. Ya, sekarang kita mau doa bimbingan Roh Kudus. Ingat, Alkitabnya sudah disiapkan, kita mau berdoa. Ikutin, jangan usah ikutin. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca dan mendengar firman-Mu. Kirimlah Roh Kudus-Mu Bapa untuk menetap di hati kami, agar kami mengerti dan mampu untuk menjalankan firman yang sudah kami baca dan sudah kami dengar ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk, kita baca Alkitabnya dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat? Kak Jovan sudah dapat. Kita baca bareng-bareng saja. Kita baca dari judulnya dulu. Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan, dan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Ya, berikut baca Alkitab kita, Dek. Haleluya. 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 Sekarang kita masuk dalam firman. Perhatikan gambar videonya. Kak Jovan mau putar video nih. Tolong diperhatikan ya baik-baik ya sampai habis ya. Kepencet. Nathan adalah anak yang sangat suka pelajaran olahraga. Nathan paling suka sepak bola dan memiliki prestasi yang sangat bagus di bidang sepak bola.
Namun, Nathan terkadang suka membanggakan dirinya. Dia merasa dia yang lebih hebat dari teman-temannya, bahkan yang paling hebat. Suatu hari, di kelas Nathan, ada murid baru pindahan yang juga suka olahraga sepak bola. Namanya Amos. Sewaktu Amos masuk klub sepak bola di sekolah Nathan, semua mata memandangnya karena kehebatannya. Nathan menjadi iri dan kesal karena merasa teman-temannya sudah melupakan kehebatannya. Nathan berlatih lebih keras dan lebih keras lagi agar bisa menjadi lebih baik dari anak baru itu. Nathan selalu ingin menjadi yang pertama untuk menarik perhatian teman-temannya. Namun, teman-temannya selalu memuji kehebatan Amos. Suatu hari, sewaktu pertandingan melawan sekolah lain, Nathan berbuat curang. Nathan berusaha membuat Amos tidak nyaman dengan sepatunya. Nathan merobek sepatu Amos sehingga sepatu Amos tidak pas saat dipakai. Sejak pertandingan dimulai, Amos kesusahan berlari. Di tengah pertandingan, Amos terjatuh dan tim mereka kekurangan pemain. Akhirnya tim sekolah Nathan pun kalah. Semua teman-teman memandang kasihan kepada Amos dan menghampirinya. Ada yang membawakan minum, ada yang segera menggendong Amos. Bahkan tak satu pun teman-teman yang menanyakan tentang keadaan Nathan. Nathan menjadi sedih karena teman-teman tetap lebih memperhatikan Amos ketimbang dirinya. Saat pulang ke rumah, Nathan bercerita tentang sepak bola dan tentang Amos kepada ibunya. "Mama, Nathan bukan anak yang paling hebat lagi di bidang sepak bola, Ma. Ada anak baru yang lebih hebat daripada Nathan. Nathan mau berhenti saja dari sepak bola," jawab Mama. "Nathan, kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Akan selalu ada yang lebih baik daripada kita. Itu sebabnya kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas kita. Semua berasal dari Tuhan, dan karenanya tidak seorang pun punya hak untuk menyombongkan diri." Kemudian Nathan juga mengingat Injil Lukas 14 ayat 11 yang berbunyi, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Nathan sangat menyesal akan perbuatannya. Sebelum dia tertidur, Nathan berdoa dalam hatinya, "Ya Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengingatkan bahwa aku ini milik-Mu. Tuhan yang berhak atas hidupku, sehingga aku tidak pantas untuk menyombongkan diri. Bantulah aku untuk rendah hati. Ingatkan aku bahwa semua berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Agar nama Tuhan yang semakin ditinggikan, bukan namaku." Keesokan harinya, Nathan mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Amos. Amos dengan rendah hati memaafkan temannya, dan mereka pun menjadi sahabat. Ya, betul. Seperti itu videonya. Sekarang kita masuk dalam ilustrasinya, ceritanya. Nah, adik-adik, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar ilustrasi Nabi Musa. Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Musa menyampaikan nasihatnya kepada bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel yang akan menyeberangi sungai Yordan untuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tapi sebelumnya, video yang tadi, yang soal si Nathan, cerita tadi itu mengajarkan kita bahwa sesungguhnya kadang-kadang kita suka itu menyombongkan diri loh adik-adik, dengan kemampuan kita atau apa yang kita miliki, dan ini yang disebut dengan sombong. Nah, sekarang masuk lagi ke Musa.
Nih, dalam bacaan Alkitab hari ini, Musa menyampaikan nasihatnya kepada bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel yang akan menyeberangi sungai Yordan untuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Nih, untuk masuk ke Kanaan, orang Israel harus mengalahkan dulu orang-orang yang tinggal di sana, karena mereka adalah orang-orang yang kejam dan suka berbuat jahat. Nih, ini satu ilustrasi. Nih ini Daud sama Goliat ceritanya. Nah, selain itu adik-adik, ada satu suku bangsa yang tubuhnya sangat besar, yaitu suku Enak. Tuh. Jadi, Kak Jovan cari di Google, nggak ada gambar suku Enak. Yang di Google kasih tahu itu suku Enak itu orang-orangnya tuh tinggi-tinggi besar, kayak Goliat gitu. Makanya Kak Jovan nyari gambar Goliat. Perbandingan manusia biasa sama manusia yang suku Enak nih. Ini manusia biasa kayak kita, Daud. Nah, ini suku Enak nih ceritanya nih, seperti Goliat besar, tinggi. Nah, hal ini ternyata sangat sulit untuk orang Israel. Namun, Tuhan berjanji bahwa Dialah yang akan melawan orang Enak dan menghalau mereka dari tanah Kanaan. Akan tetapi, Musa mengingatkan pula agar setelah menang bangsa Israel jangan menjadi sombong. Tuh, sama kayak tadi video yang tadi soal si Nathan yang jago main bola. Nah, jangan seperti itu. Dan merasa kemenangan itu adalah karena kehebatan mereka. Nih adik-adik, bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah adik-adik, kemenangan Israel hanyalah karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan tidak suka kepada bangsa Enak yang hidup dalam kejahatan. Dan karena Tuhan memegang janji kepada nenek moyang Israel bahwa mereka akan tinggal di Kanaan oleh karena kemenangan Israel, bukan karena kehebatan mereka. Oleh karena bantuan Tuhan, bukan karena kehebatan mereka. Maka bangsa Israel harus rendah hati menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber kemenangan mereka. Cing cing. Nih, adik-adik, oleh karena bantuan Tuhan, bukan karena kehebatan mereka, maka bangsa Israel harus rendah hati. Yang tadi Kak Ivan bilang, mereka harus bersyukur karena Tuhan adalah sumber kemenangan mereka. Nih, ilustrasi bangsa Israel sedang mengucap syukur. Ceng. Nah, adik-adik, belajar dari bacaan kita hari ini, maka adik-adik Kak Jovan juga harus ingat bahwa keberhasilan kita bukan hanya karena kehebatan kita, melainkan karena berkat dari Tuhan. Jangan sampai kita menyombongkan diri ya. Manusia memang harus berusaha untuk berhasil, harus bertanding dengan sungguh-sungguh untuk menang. Tetapi Tuhanlah sumber keberhasilan itu. Apabila kamu meraih kemenangan, kamu harus selalu mengingat kepada Tuhan dan menyerukan, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu artinya kamu ingat bahwa Tuhanlah sumber kemenanganmu. Amin. Nah, untuk aktivitasnya, Pelkat PA kelas tangguh, ini ada TTS. Tahu nggak arti TTS? Ya, betul. Teka-teki silang. Nih, harus diisi tuh pertanyaannya di bawah tuh. Tapi ingat, isinya nggak boleh membuka Alkitab dan tidak boleh melihat dari video ini lagi. Nanti di akhir video ada jawabannya. Kalian nggak boleh lihat, oke?
Harus diisi dulu, baru kalian lihat jawabannya. Oke? Nih, contohnya satu mendatar. Nih, satu mendatar. Nih satu mendatar kan. Nah, terus satu menurun. Nih, cari satu menurun. Nah, gitu. Dua menurun, cari dua menurun. Gini, gitu. Oke? Nanti kalian isi. Ya? Sip. Mantap. Sekarang kita lanjut ibadah lagi. Kita mau nyanyi. Ini lagu kesukaan Kak Jovan nih. Yuk. Kecepatan dikit. Semangat semuanya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Lagi di dalam Alkitab. Sekali lagi di dalam Alkitab. Dah. Sekarang kita mau berdoa untuk selesai ibadah kita pada hari ini. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Terima kasih juga untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk tidak sombong dan selalu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam keseharian kami Bapa. Biarlah Tuhan selalu ada bersama kami, dan biarlah yang kami lakukan ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang hari ini. Kiranya kami dapat bertemu teman-teman kami lagi Tuhan di gereja nanti. Biarlah kiranya wabah COVID-19 ini cepat reda, dan kami dapat berkumpul bersama-sama teman-teman, menyanyi, memuji nama-Mu, membaca Alkitab, membaca firman-Mu bersama-sama. Kami sangat merindukan itu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang dimana Engkau mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah Bapa, Engkau memberikan kami pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Yeay. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik, kelas tanggung, Kak Jovan kangen. Tuhan memberkati. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke, ya, jaya.